إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha dermawan, maha luas karunia dan pemberiannya, tak terhitung nikmat-nikmat dan kebaikannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha dermawan, maha pemurah, dan tak terbatas kepemurahannya itu mencintai dari hamba-hambanya kedermawanan pula. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Innallaha jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu makarimal akhlaq." Sesungguhnya Allah sangat dermawan, ya. Sesungguhnya Allah maha dermawan. Dan Dia mencintai kedermawanan serta mencintai akhlak-akhlak yang mulia. Siapa saja yang mau memikirkan dan merenungkan tentang kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan tertarik dengan lembut untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukurinya, dan beribadah kepada Allah semata-mata. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga seorang hamba Allah yang sangat dermawan, terlebih lagi di bulan yang penuh barakah ini. Beliau sangat bersegera dalam kedermawanan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Wa kana Jibril yalqahu kulla laylatin min syahri Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah." Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi, atau beliau sangat dermawan pada bulan Ramadan, ketika ditemui oleh Jibril untuk bertadarus Al-Quran. Dan Jibril alaihissalam menemui beliau pada setiap malam dari bulan Ramadan. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditemui oleh Jibril alaihissalam, beliau lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Wadhaif Ramadan menerangkan tentang rahasia berlipat gandanya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Kenapa? Beliau adalah seorang yang memang sudah pemurah, akhlaknya, wataknya pemurah. Tetapi kepemurahan atau kedermawanan beliau itu lebih berlipat-lipat lagi di bulan Ramadan ini. Apa rahasianya? Ibnu Rajab menyingkap kepada kita rahasianya. Beliau berkata, sesungguhnya kitab yang mulia ini, yaitu Al-Quran, telah menjadi akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sudah menyatu dengan Nabi. Ini Al-Quran inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ridha dengan apa yang diridhai oleh Al-Quran, dan beliau murka dengan apa yang dimurkai olehnya. Beliau bersegera terhadap apa yang dianjurkan olehnya, dan menahan diri, mencegah dari apa-apa yang dilarang atau dicegah olehnya, oleh Al-Quran. Oleh karena itu, kedermawanan beliau berlipat-lipat pada bulan yang mulia ini, karena dekatnya masa beliau dengan pertemuan bersama Jibril alaihissalam. Dan banyaknya beliau bertadarus Al-Quranul Karim, kitab yang mulia ini, bersama Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran telah menjadi akhlak beliau. Tetapi di bulan Ramadan ini, karena beliau setiap malam bertemu dengan Jibril alaihissalam, malaikat yang menyampaikan wahyu, menurunkan wahyu. Dan untuk apa bertemu dengan Jibril setiap malam? Untuk bertadarus Al-Quran. Yani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, dan Jibril menyimak, memperhatikan bacaan beliau. Padahal Al-Quran sangat menganjurkan kepada kemurahan dan kedermawanan. Maka tidak diragukan bahwa al-mukhalatah, pertemuan atau perjumpaan tersebut dalam acara membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, memberikan pengaruh
dan mewariskan akhlak bagi orang yang bergaul dengannya. Ini rahasia kenapa Nabi kita Muhammad SAW sangat pemurah di bulan Ramadan. Dikarenakan beliau setiap malam bertemu dengan Jibril dan membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran sangat menganjurkan kepada kebaikan hati, kepemurahan, kedermawanan dan sebagainya. Nah, tidak diragukan karena beliau setiap malam bergaul dengan Jibril alaihissalam, malaikat yang mulia, dan bertadarus Al-Quran, kitab yang mulia yang menganjurkan kepada kedermawanan, maka di sini kedermawanan beliau lebih berlipat-lipat lagi. Ini. Oleh karena itu, salafus saleh dan orang-orang yang sebelum kita, ketika mereka dekat dengan Al-Quran, mereka sering membaca Al-Quran, mereka terpengaruh dengan nasihat Al-Quran. Jiwa-jiwa mereka terpengaruh oleh janji-janji Al-Quran, motivasi Al-Quran, kabar-kabar gembira, dan juga peringatan serta ancamannya. Hati mereka melarut, larut berbaur dengan ayat-ayat Al-Quran, berkelana di alam akhirat. Jiwa mereka selalu segar dengan membaca dan melantunkan ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka tidak diragukan itu berpengaruh kepada jiwa-jiwa mereka. Sehingga jiwa-jiwa mereka ini menjadi jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan keimanan, kecintaan kepada Allah, cintaan kepada kebaikan, dan jauh dari keburukan serta kefasikan. Dikarenakan jiwa ini disirami terus dengan ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada seluruh kebaikan dan mencegah dari seluruh keburukan. Kalau ini orang-orang saleh, salafus saleh seperti ini, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW yang memang watak beliau sudah dermawan? Ketika dimotivasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan bergaul dengan Jibril, malaikat yang mulia, maka pertemuan dengan Jibril memberikan pengaruh. Pembacaan Al-Quran di malam hari juga memberikan pengaruh bekas yang kuat kepada jiwa beliau. Sehingga beliau lebih berlipat-lipat kedermawanannya, sehingga dilukiskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma lebih cepat, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya. Dan kita tahu bahwa angin itu bertiup setiap waktu, tidak hanya di siang hari atau di malam hari atau di pagi hari. Tapi dia bertiup di pagi hari, di siang, di sore, di malam hari dan seterusnya. Dan dia bertiup tidak ke satu arah, tapi ke semua arah. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, bertiup. Nah, seperti itu kedermawanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kedermawanan merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyeru hamba-hambanya untuk berinfak di jalan-jalan kebaikan, dan Allah berjanji untuk mengganti setiap infak yang dibelanjakan oleh seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Saba, surat yang ke-34 ayat 39, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, dan apa saja yang kalian infakkan, maka niscaya Allah akan menggantinya. Ini janji Allah Ta'ala. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Juga dalam hadis qudsinya, Allah Ta'ala berfirman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, anfik ya ibn Adam, yunfaq alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi infak. Yani engkau akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih dari itu, seorang yang berinfak, dia akan beruntung mendapatkan doa malaikat. Ya. Doa malaikat yang senantiasa berdoa. Setiap kali seorang berinfak, setiap hari di mana seorang berinfak, maka dia telah mendapat doa malaikat yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fih, illa wa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada suatu hari yang di mana hamba-hamba berbagi hari di situ, kecuali turunlah dua malaikat dari langit. Yang satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang satunya berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan pada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa malaikat yang pasti mustajab. Seorang yang berinfak, baik sedikit atau banyak, dengan niat ikhlas karena Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niscaya dia beruntung mendapatkan doa malaikat yang mulia ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa setiap sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu tidak akan mengurangi hartanya. Bahkan beliau bersumpah, "Thalathah uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh." 3 hal yang aku bersumpah atasnya dan aku menceritakan kalian satu kalimat yang hendaknya kalian hafal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah."
tidaklah berkurang harta seorang hamba karena disedekahkan. Wala dzulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzah. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi, kemudian dia bersabar karena Allah, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan, kecuali Allah akan membuka baginya pintu kefakiran. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hasan sahih. Ini Nabi SAW bersumpah bahwa sedekah yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta seorang hamba. Dan teladan kita, Rasulullah SAW telah memotivasi, telah menunjukkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita kebaikan. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah SAW, beliau senantiasa bersikap ihsan. Jadi sedekahnya dan kebaikan Rasulullah SAW itu dengan apa yang dia miliki, dengan keadaan beliau dan dengan perkataannya. Beliau mengeluarkan apa yang dia miliki. Beliau memberi dan menganjurkan orang untuk bersedekah. Dan keadaan beliau pun juga menyeru orang-orang untuk bersedekah dan bermurah hati. Maka apabila seorang yang kikir melihat keadaan Rasulullah SAW, niscaya keadaan beliau itu akan menyerunya untuk memberi dan berderma. Dan barang siapa yang bergaul atau bersahabat dengan Nabi SAW dan melihat petunjuknya, maka tidak dapat menahan dirinya untuk bersikap murah hati dan memberi. Inilah teladan kita, qudwah kita Rasulullah SAW yang selalu berderma, berinfak dengan keadaannya, dengan apa yang dia miliki, dengan perkataannya. Jadi segenap keadaan beliau menyeru orang-orang di sekitarnya untuk meninggalkan sifat kikir dan memberi. Kemudian sedekah atau jud, kedermawanan, ini memiliki banyak bentuk. Ada yang dengan harta dan ada yang bukan dengan selain harta. Dan ini semua termasuk sedekah tatawu yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mungkin tidak mampu berinfak dengan harta di bulan Ramadan, dia bisa berinfak dengan jalan-jalan infak yang lainnya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sedekah yang bukan dengan harta itu ada dua macam. Yang pertama adalah sedekah yang manfaatnya dirasakan oleh manusia di sekitarnya atau oleh orang-orang lain. Maka ini pun menjadi sedekah terhadap mereka. Dan boleh jadi bisa lebih utama daripada sedekah dengan harta. Sebagaimana amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menyuruh manusia untuk taat kepada Allah dan menahan diri dari maksiat. Sedekah dalam bentuk ini lebih baik daripada harta. Demikian juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan Al-Quran. Ini juga lebih besar pahalanya daripada sedekah dengan harta. Kemudian juga mendoakan kaum muslimin. Jadi termasuk bentuk jud, kedermawanan yang diberi pahala besar oleh Allah adalah kita dermawan dengan doa-doa kita. Kita berdoa untuk kaum muslimin yang ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa penyakit. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit supaya disembuhkan oleh Allah. Saudara-saudara kita yang dizalimi, dianiaya, ditindas supaya ditolong dan dirahmati oleh Allah. Saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, dalam problematika supaya dikeluarkan kesulitannya dan diberikan jalan keluar serta rizki yang baik oleh Allah Ta'ala. Nah, kedermawanan dengan doa ini pun juga termasuk sedekah yang diberi pahala. Sebab sebagian orang ketika dia berdoa khusus untuk dirinya dan keluarganya saja. Dan ini baik, suatu hal yang baik. Tapi dia kikir untuk mendoakan saudara-saudaranya yang dalam kesulitan, dalam penyakit, dalam bencana dan sebagainya. Dia tidak pernah mengingat saudara-saudaranya. Senantiasa doanya hanya terfokus untuk dirinya dan keluarganya saja. Dia kikir, jarang sekali atau hampir tidak pernah berdoa untuk kaum muslimin yang ditimpa musibah, dirundung bencana dan sebagainya. Ini termasuk kikir dalam berdoa. Sebaliknya, seorang yang katakanlah dia tidak mampu berinfak dengan harta, tapi dia mendoakan, selalu ingat dan mendoakan saudara-saudara mereka kaum muslimin dengan doa-doa di siang dan malam hari. Maka dia termasuk seorang yang dermawan dengan doa-doanya. Dan boleh jadi sebagian doa itu dikabulkan oleh Allah sehingga menjadi sebab kelapangan bagi kaum muslimin dan kemenangan serta pertolongan bagi kaum yang ditindas. Ya. Tentang sedekah yang bukan dengan harta ini, Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah, wa irsyaduka ar-rajul fi ardid dhalal laka sadaqah, wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah." Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu Al-Albani.
senyummu di wajah saudaramu itu sedekah bagimu. Jadi engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri, dengan tersenyum, ini sedekah. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, sedekah. Engkau menunjuki seseorang yang tersesat di jalan, di sebuah jalan dia tersesat. Engkau tunjuki, ini jalan yang kau tuju. Atau yang kau tuju itu di sini, ke arah sini. Ini pun juga sedekah. Kemudian engkau menuangkan air dari embermu ke dalam ember saudaramu. Ini pun juga sedekah. Jadi engkau yang menimba air dari sumur, setelah dapat satu ember, engkau tuangkan ke ember saudaramu. Jadi engkau berjasa dengan tenaga. Engkau timbakan air. Kemudian engkau tuangkan ke ember saudaramu. Maka ini pun juga sedekah. Sabda Rasulullah. Jadi alangkah banyak bentuk-bentuk sedekah yang manfaatnya juga dirasakan oleh kaum muslimin. Manfaatnya dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk saudara kita. Maka ini pun termasuk sedekah yang bisa jadi pahalanya lebih besar dari sedekah dengan harta. Adapun sedekah yang kedua, yang bukan dengan harta, adalah sedekah yang manfaatnya hanya tertuju untuk pelakunya. Ini pun juga baik, tapi tidak seutama yang pertama. Seperti bermacam-macam zikir. Bermacam-macam zikir, seperti takbir, tasbih, tahmid, ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian juga banyak melangkah ke masjid. Ini semua termasuk sedekah. Jadi tidak ada alasan seorang mengatakan, saya nggak punya kelebihan harta, income saya pas-pasan, saya nggak bisa bersedekah. Tidak, sebab Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan separuh kurma. Berarti sedekah atau infak tidak mesti dengan sekian ratus ribu. Bagi orang kaya, iya, dia hanya berinfak dengan sekian ratus ribu atau sekian juta. Tapi apakah infak itu hanya diserukan untuk orang kaya? Tidak. Untuk orang-orang yang fakir pun disuruh untuk berinfak. Buktinya ini. Selamatkan dirimu dari neraka meskipun dengan separuh kurma. Dan saya yakin, seorang yang miskin sekalipun, dia bisa berinfak dengan separuh kurma. Mungkin dia mendapat 3 butir kurma, dia sedekahkan yang satu untuk orang yang butuh. Kalau nggak bisa dengan satu kurma, separuh kurma. Saya yakin seorang yang miskin pun mampu bersedekah dengan separuh kurma. Berarti ini anjuran bahwa sedekah itu tidak mesti dengan yang besar. Kalau dia orang yang kaya, bersedekah dengan kelapangannya. Kalau orang yang sempit, bersedekah dengan apa yang dia mampu, apa yang dia beri oleh, apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa sedekah baik dengan harta, dengan ilmu yang manfaat, dengan nasihat, dengan doa-doa dan seterusnya, yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, itu pahalanya lebih besar dari sedekah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Dan ini satu kaidah, tidak hanya dalam sedekah, tapi dalam amal saleh apa saja. Amal saleh yang manfaatnya dirasakan oleh kaum muslimin atau oleh sebagian kaum muslimin, maka amal ini lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya, lebih berat timbangannya daripada amal saleh yang manfaatnya hanya tertuju untuk pelakunya saja. Dan kedua-duanya baik. Kedua amal saleh ini baik, dicintai Allah. Cuma yang lebih ditekankan dalam syariat dan yang lebih besar pahalanya adalah yang manfaatnya dirasakan oleh kaum muslimin. Terlebih lagi jika di bulan Ramadan ini kita dapat memadukan antara qiyamul lail dengan memberi makan, antara salat tarawih di malam hari dengan memberi makan, maka ini akan mendapat balasan berupa kamar-kamar yang eksklusif di surga Allah Ta'ala yang tinggi. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang sangat indah. Bagian luarnya tampak dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Para sahabat bertanya, untuk siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, liman atabal kalam wa at'amal ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyam. Untuk siapa yang memperbaik perkataannya, siapa yang perkataannya baik dan memberi makan serta salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah kedermawanan Rasulullah SAW dan juga salafus saleh di bulan Ramadan yang kita dituntut untuk meneladani mereka semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan petunjuk untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW secara batin dan zahir dalam segenap aspek kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.